Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lulu Alvina Cahaya Utami dengan NIM 2305120038 dari Prodi Pendidikan Kesejahteraan Keluarga Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pendidikan oleh dosen pengampu Bapak Ganda Febri Kurniawan yang akan membahas tentang permasalahan pendidikan dan solusinya. Sebelum itu, mari kita bahas dulu apa sih permasalahan pendidikan itu sendiri. Kata permasalahan berasal dari kata masalah. Dalam bahasa Inggris, masalah diterjemahkan sebagai problem. Secara umum, problem diartikan sebagai suatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan. Sedangkan pendidikan, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan adalah proses untuk mengubah sikap dan perilaku seseorang atau sekelompok orang dalam rangka mencapai kedewasaan manusia melalui pengajaran dan pelatihan. Berdasarkan pengertian tersebut, permasalahan pendidikan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang tidak sesuai dengan tujuan dalam proses pengajaran, pelatihan, dan pendidikan. Permasalahan ini muncul akibat kesenjangan antara keadaan pendidikan saat ini dengan keadaan yang diharapkan. Berikut ini merupakan permasalahan pendidikan mendasar yang ada di Indonesia beserta solusinya. Masalah pertama mengenai aksesibilitas. Akses pendidikan di Indonesia masih terlambat oleh berbagai tantangan, terutama dalam hal infrastruktur, ekonomi, dan teknologi. Keterbatasan infrastruktur seperti kurangnya sekolah dan sarana prasarana yang memadai menjadi penghalang bagi anak-anak di daerah tertinggal untuk mendapatkan pendidikan yang layak. Ketimpangan ekonomi juga menjadi faktor signifikan. Keluarga miskin seringkali kesulitan memenuhi kebutuhan pendidikan anak-anak mereka, seperti biaya sekolah, buku, dan transportasi. Hal ini menciptakan kesenjangan akses pendidikan antara kelompok kaya dan miskin. Di era digital, akses informasi dan teknologi menjadi krusial. Namun, di Indonesia masih banyak daerah terpencil yang terkendala akses internet, sehingga menyulitkan mereka untuk memanfaatkan sumber belajar online dan teknologi dalam pembelajaran. Kesenjangan ini kian memperlebar jurang pengetahuan antara daerah perkotaan dan pedesaan. Disparitas gender dan diskriminasi juga turut menghambat aksesibilitas pendidikan. Perempuan di daerah terpencil khususnya seringkali mengalami kesulitan mengakses sekolah yang aman, terhambat oleh norma sosial yang rendah terhadap pendidikan perempuan, dan terancam oleh pernikahan usia dini. Kelompok minoritas pun tak luput dari diskriminasi yang membatasi akses pendidikan mereka. Untuk mengatasi berbagai tantangan ini diperlukan adanya upaya berkelanjutan dan komprehensif. Pertama, membangun sekolah-sekolah baru di daerah terpencil dan pelosok, serta meningkatkan kualitas infrastruktur pendidikan di seluruh Indonesia. Yang kedua, memperluas jangkauan internet dan menyediakan teknologi informasi dan komunikasi yang memadai di daerah terpencil. Selanjutnya yang ketiga, memberikan bantuan biaya pendidikan bagi siswa dari keluarga kurang mampu dan menerapkan kebijakan yang ramah anggaran untuk pendidikan. Yang keempat, mendorong partisipasi perempuan dalam pendidikan, meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pendidikan bagi perempuan, dan memerangi pernikahan usia dini. Yang kelima, menerapkan kebijakan anti-diskriminasi di bidang pendidikan dan memastikan akses pendidikan yang setara bagi semua kelompok masyarakat. Permasalahan kedua terkait dengan kualitas pembelajaran. Kita dihadapkan pada suatu tantangan yang besar di mana hasil
Program for International Student Assessment atau PISA menempatkan Indonesia pada kelompok ranking akhir. Walaupun secara ranking terjadi kenaikan, itu tidak signifikan untuk menunjukkan bahwa kualitas pendidikan di Indonesia sudah jauh lebih baik dibandingkan dengan penilaian asesmen tahun 2018. Bahkan, pada beberapa hasil evaluasi tahun 2023 menunjukkan penurunan. Untuk itu, kita harus berpikir lebih komprehensif dan bekerja secara berkelanjutan agar kualitas pendidikan Indonesia jauh lebih meningkat. Kualitas pendidikan berakar pada dua komponen, yaitu seleksi dan kontrol. Seleksi yaitu proses asesmen calon siswa untuk memetakan potensi dan kemampuan awal mereka. Informasi ini penting untuk menentukan layanan pendidikan yang tepat dan mengoptimalkan potensi setiap siswa. Kedua yaitu kontrol, pengawasan terhadap proses belajar mengajar untuk memastikan belajar sesuai rencana dan mencapai target. Sayangnya, kedua komponen ini masih lemah di Indonesia. Seleksi seringkali hanya fokus pada penyaringan, bukan pemetaan kemampuan, yang menyebabkan siswa tidak mendapatkan layanan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensinya. Kontrol juga masih lemah. Kebijakan seperti semua siswa harus naik kelas, menghilangkan unsur kompetitif dan kontrol kualitas. Akibatnya, siswa tidak termotivasi untuk belajar lebih giat karena mereka tahu akan tetap naik kelas. Untuk mencapai kualitas pendidikan terbaik, dua kata kunci menjadi fokus utama, yaitu seleksi yang tepat. Melakukan seleksi dengan tujuan pemetaan kemampuan siswa, bukan hanya memilih atau menyaring. Gunakan hasil seleksi untuk memberikan layanan pendidikan yang tepat dan mengoptimalkan potensi setiap siswa. Kontrol yang efektif. Lakukan kontrol terhadap proses belajar mengajar secara ketat, pastikan proses belajar sesuai rencana, pantau tingkat ketercapaiannya, dan lakukan perbaikan segera jika terjadi kekurangan. Meningkatkan kualitas pendidikan membutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak. Pemerintah perlu mengalokasikan anggaran yang lebih besar untuk pendidikan, meningkatkan kualitas guru dan infrastruktur sekolah, serta memperkuat sistem seleksi dan kontrol. Guru perlu meningkatkan profesionalisme dan menerapkan metode pembelajaran yang inovatif dan kreatif. Orang tua juga perlu memberikan dukungan dan motivasi kepada anak-anak untuk belajar dan membantu mereka dalam proses belajar di rumah. Dan selanjutnya, masyarakat perlu menciptakan lingkungan yang kondusif untuk belajar dan mendukung upaya peningkatan kualitas pendidikan. Masalah ketiga yaitu terkait relevansi pendidikan. Salah satu permasalahan krusial dalam pendidikan Indonesia adalah kesenjangan antara apa yang diajarkan di sekolah dengan kebutuhan dunia kerja. Hal ini melahirkan fenomena pengangguran terdidik, di mana lulusan sekolah dengan berbagai keahlian justru kesulitan mendapatkan pekerjaan yang sesuai. Meskipun berbagai upaya evaluasi dan program telah dilakukan, problem relevansi ini masih persisten. Buktinya, data menunjukkan bahwa pengangguran terbanyak di antara lulusan pendidikan adalah lulusan SMK, yang notabene program pendidikannya dirancang untuk menghasilkan tenaga teknisi. Persentase pengangguran di kalangan lulusan SMK mencapai 9,5%. Kesenjangan ini menunjukkan ketidakselarasan antara layanan pendidikan atau program kurikulum di sekolah dengan tuntutan dunia kerja. Berikut merupakan solusi untuk masalah relevansi pendidikan. Pertama, pemerintah perlu melakukan pemetaan industri yang akan dikembangkan di masa depan, termasuk proyeksi kebutuhan tenaga kerja di setiap sektor. Hasil pemetaan industri dikomunikasikan kepada pihak pendidikan,
seperti sekolah dan universitas, untuk menjadi dasar pengembangan kurikulum. Selanjutnya, melibatkan dunia usaha dan industri dalam proses pengembangan kurikulum, agar kurikulum yang dihasilkan benar-benar relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Perkuat pendidikan vokasi untuk membekali siswa dengan keterampilan praktis yang dibutuhkan di dunia kerja. Yang terakhir, mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek yang memungkinkan siswa menerapkan pengetahuan dan keterampilan mereka dalam situasi yang relevan dengan dunia kerja. Masalah keempat terkait dengan pemerataan pendidikan, khususnya dalam hal fasilitas dan kualitas pembelajaran. Masih terkendala oleh disparitas yang signifikan di berbagai daerah. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan pendanaan daerah dan akses terhadap fasilitas pendidikan yang memadai. Upaya pemerataan pendidikan membutuhkan komitmen kuat dari pemerintah, terutama dalam hal penetapan prioritas anggaran di bidang pendidikan. Alokasi anggaran nasional untuk pendidikan tidak boleh hanya terpaku pada 20% sesuai undang-undang. Pasalnya, pada tataran implementasi, 20% tersebut terbagi untuk seluruh kementerian yang menyelenggarakan program pendidikan, sehingga menjadi tidak cukup. Selain itu, maraknya korupsi di bidang pembangunan pendidikan, seperti korupsi pembangunan sekolah, pengadaan prasarana sekolah, perubahan kurikulum yang membutuhkan biaya besar, semakin memperparah ketimpangan dalam pemerataan pendidikan. Solusi yang diterapkan untuk mengatasi permasalahan pemerataan pendidikan diantaranya: pertama, peningkatan anggaran pendidikan, seperti meningkatkan presentasi alokasi anggaran nasional untuk pendidikan secara signifikan dengan fokus pada daerah-daerah tertinggal, memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana pendidikan, melakukan audit berkala untuk mencegah terjadinya korupsi. Yang kedua, peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, membangun dan merenovasi sekolah-sekolah di daerah tertinggal dengan standar kualitas yang memadai, menyediakan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap, seperti laboratorium, perpustakaan, dan akses internet, meningkatkan kualitas guru melalui pelatihan dan pengembangan profesional. Yang ketiga, pemerataan akses pendidikan, memberikan bantuan pendidikan bagi siswa-siswi dari keluarga yang kurang mampu, meningkatkan akses pendidikan bagi anak-anak di daerah terpencil dan terluar. Yang keempat, pemberantasan korupsi, memperkuat penegakan hukum terhadap korupsi di bidang pendidikan, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa di bidang pendidikan, mendorong partisipasi masyarakat dalam mengawasi penggunaan dana pendidikan. Permasalahan kelima ini merupakan imbas dari peradaban global yang semakin maju tanpa batas dan juga melahirkan kompetisi tingkat internasional. Di era globalisasi yang semakin maju dan penuh persaingan, lulusan pendidikan Indonesia dihadapkan pada realita baru, yaitu persaingan global yang menuntut mereka untuk beradu kemampuan dengan lulusan dari berbagai negara. Hasil penilaian PISA, Program for International Student Assessment, menunjukkan bahwa Indonesia masih tertinggal dibandingkan negara-negara anggota OECD dalam hal kemampuan membaca, matematika, dan sains. Untuk mengatasi tantangan global ini, diperlukan upaya komprehensif dari berbagai pihak. 1. Penguatan kurikulum bahasa Inggris di sekolah, meningkatkan pelatihan guru bahasa Inggris, dan menyediakan akses belajar bahasa Inggris yang mudah dan terjangkau. Yang kedua, menanamkan jiwa kompetitif dan rasa percaya diri pada siswa melalui berbagai program pengembangan karakter, pelatihan kepemimpinan, dan motivasi. Yang ketiga, memberikan ruang bagi siswa untuk mencoba hal baru, keluar dari zona nyaman, dan berani mengambil resiko. Yang keempat, memberikan informasi dan edukasi tentang peluang kerja di luar daerah, serta mendorong mobilitas siswa untuk mendapatkan pengalaman dan mengembangkan diri. Yang kelima, meningkatkan komunikasi dan edukasi kepada orang tua tentang pentingnya mendukung kemandirian dan perkembangan anak di luar daerah. Demikianlah penjelasan mengenai permasalahan pendidikan beserta solusinya. Semoga bermanfaat dan dapat menjadi bahan diskusi untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Sekian dari saya, atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.